Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fiskaria Nasari, NIM 18090350117. Saya dari kelompok 4D5. Pada kesempatan malam ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan dan menganalisis soal nomor 16 pada modul 1 untuk post-test operational research yang kedua. Berikut ini adalah soalnya. PT Adidas Group merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sport. Sehari-hari perusahaan ini akan memproduksi 3 jenis produk sepatu, yakni Yeezy Shoes, Ultra Boost Shoes, dan Grand Court Shoes. Untuk memproduksi sepatu Yeezy itu memerlukan 3 jam pemilihan bahan, 5 jam pembuatan desain, 4 jam penjahitan. Kemudian untuk sepatu Ultra Boost 2 jam pemilihan bahan, 6 jam pembuatan desain, dan 3 jam penjahitan. Nah, sedangkan untuk jenis produk sepatu terakhir, Grand Court itu memerlukan 2 jam pemilihan bahan, 2 jam pembuatan desain, dan 4 jam penjahitan. Total proses pekerjaannya dalam 1 minggu itu 36 jam pemilihan bahan, 40 jam pembuatan desain, dan 44 jam proses penjahitan. Nah, di sini ada 4 prioritas. Prioritas pertama itu menimbulkan ketidakcapaian total produksi sebesar 16 unit per minggu. Untuk yang prioritas kedua, menemukan ketidakcapaian produksi kurang dari 18 unit produk sepatu Yeezy per minggu. Kemudian prioritas ketiga, meminimumkan ketidakcapaian produksi kurang dari 22 unit produk sepatu Ultra Boost per minggu. Lalu yang terakhir, meminimumkan ketidakcapaian produksi kurang dari 26 unit produk sepatu Grand Court per minggu. Artinya di sini PT Adidas Group menentukan 4 tujuan atau 4 prioritas. Nah, perintahnya adalah formulasikan model GP untuk menentukan jumlah produk. Di sini saya sudah menuliskan variabel keputusannya untuk memudahkan saya dalam menghitung atau menganalisisnya dengan menggunakan software Lingo. Di sini variabel keputusannya saya menggunakan X1, X2, X3 sebagai perwakilan dari jumlah produk ketiga jenis dari produk sepatu yang dihasilkan oleh PT Adidas Group. Izinkan saya untuk menganalisisnya di software Lingo. Saya langsung saja untuk mempercepat dan mempermudah saya untuk segera menganalisis. Saya menganalisis langsung di saya menuliskan formulasi matematisnya di Lingo.
Ya, ini adalah model matematisnya berdasarkan constraint dan prioritas yang sudah diberikan oleh PT Adidas-Con. Kemudian kita klik solver, lalu solve. Ya, di sini terlihat solution reportnya. Itu di sini ada objective value yang mana di sini adalah nilai maksimum yang dihasilkan oleh merupakan hasil dari penyelesaian masalah goal programming pada kasus ini. Nah, di sini kan ada 58 nilainya. Nah, di sini 58 ini menunjukkan bahwasanya detailnya adalah di sini pada DB1 itu terjadi kekurangan sebesar 4 unit. Kemudian DB2 kekurangan 18 unit. Kemudian DB3 itu 18 unit dan DB4 18 unit juga. Nah, kita masuk ke value di mana ini tergantung dari prioritas dan variabel keputusan juga. Nah, untuk X1 sendiri itu sepatu Yeezy, di mana perusahaan memproduksi 0 unit, X2 itu sepatu Ultra Boost 4 unit, kemudian X3 itu sepatu Grand Court itu 8 unit. Nah, untuk DA1-nya itu 0, DA2-nya 0, dan sampai DA4-nya itu 0. Nah, untuk DB1 berarti sampai DB4 berarti itu terjadi kekurangan produk, sedangkan untuk DA itu menunjukkan kelebihan produk. Nah, kelebihan produknya tidak ada, tapi terjadi kekurangan produk. Nah, untuk reduce cost sendiri itu menunjukkan bahwasanya seberapa jauh nilai CJ bisa diturunkan ketika nilai variabel keputusan itu negatif dan bisa dirubah ke positif gitu. Nah, untuk reduce cost dari DB1 sampai DB4, kemudian X2, X3 ini kan sudah 0. Jadi, ini sudah yang optimal. Kemudian untuk X1, DA1 sampai DA4 itu masih ada nilai 0,33 sama 1, yang mana harus dilakukan pengurangan supaya hasil ini optimal. Kemudian untuk slack Osorupus sendiri di sini di row 2 atau kendala 1 itu ada nilai 12 di mana ini menunjukkan adalah kendala tidak aktif, yang mana ketika terjadi perubahan pada nilai ruas kanan itu tidak mempengaruhi nilai fungsi tujuan. Sedangkan untuk row 3 sampai row 8 itu ada 0,11, 0,44, min 1 dan seterusnya, itu menunjukkan bahwasanya ketika nilai ruas kanan itu berubah, maka akan merubah nilai fungsi tujuan juga. Nah, untuk dual price sendiri, di sini di row 2, 3, 4 menunjukkan nilai 0,0, 0,11, dan 0,444. Itu menunjukkan ketika nilai ruas kanan itu bertambah 1, maka nilai fungsi tujuan itu akan bertambah sesuai dengan dual price, nilai dual price gitu. Nah, ini menunjukkan seberapa informasi bagaimana nilai fungsi tujuan itu berubah ketika nilai ruas kanan itu bertambah 1 gitu. Nah, terus untuk yang 5678 itu kan row 5678 itu kan min 1. Nah, jadi terjadi pengurangan nilai fungsi tujuan karena nilainya minus juga. Dan juga ketika mereka bertambah nilai ruas kanan, ya, maksudnya ketika nilai ruas kanannya bertambah, maka akan mengurangi nilai fungsi tujuan pada row 5678 ketika nilai ruas kanannya bertambah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah perusahaan Adidas-Con ini harus memproduksi Yeezy sebanyak 0 unit, Ultra Boost 4 unit, dan 8 unit Grand Court untuk mencapai fungsi tujuan yang sudah yang sudah dituliskan atau dituju yang ingin dituju oleh PT Adidas-Con. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.